Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, pemirsa delegasi dimanapun berada yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdialog tentang Natal dan Tahun Baru dalam sebagai anugerah Tuhan dalam keberagamaan. Tentunya Desember setiap tahun merupakan bulan atau hari yang dinanti-nanti khususnya bagi kalangan umat Kristiani tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, serta kemeriahan dan semaraknya tahun baru 1 Januari, hal yang dinanti-nanti sebagai momentum liburan pada awal tahun barangkali yang membuat kemeriahan di mana saja akan terjadi. Tentunya dialog kita pada kesempatan ini bersama kita telah hadir di studio ini untuk menyampaikan materi tentang sejauh mana Natal dan Tahun Baru itu sebagai anugerah Tuhan dalam keberagamaan. Ada Pastor Yosafat Ipo Sinaga, OFM Kap, selaku Ketua Komisi Kerawan Keuskupan Agung Medan. Apa kabar, Pastor? Baik, terima kasih. Salam kerukunan. Ada duet dengan Pastor, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarrom Abdul Kholik, SPDI MSI. Beliau adalah guru madrasah Sanawiyah Negeri 2 Deli Serdang. Apa kabar, Pak Kholik? Ya, baik. Tentunya sebelum kita mulai dialog ini, para pemirsa dialog interaktif Horas Medan dimanapun berada, jangan lupa subscribe, komen, share, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami berikutnya. Pemirsa yang kami banggakan, hadirin yang ada di studio, serta pastor yang kami hormati dan al-ustadz yang ada di sini, bahwa kemeriahan Natal serta kemeriahan Tahun Baru yang saat ini sudah mendekati, ya. Kecenderungannya khususnya Natal dan di penghujung tahun ini ada kecenderungan semacam sinyal-sinyal gangguan kondusivitas, sehingga biasanya kalau di daerah Jawa itu gereja atau apa yang tempat kebaktian Natal itu biasanya dia sistem silang. Nanti warga-warga yang Muslim melalui organisasinya nanti biasa ikut terlibat berjaga. Itu sesuatu yang sangat kita senangi dan sukai di negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Tetapi kerawanan kondusivitas ini tetap saja menjadi ancaman sehingga pihak pemerintah, kepolisian, TNI, OKP bahkan tetap mempersiapkan personilnya untuk melakukan pengamanan atau penjagaan sehingga kebaktian Natal yang dilakukan oleh umat Kristiani bisa betul-betul berlangsung nyaman dan tentram. Ya mungkin kita ke pastor dulu. Ada apa sebenarnya mungkin pastor bisa ungkapkan Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, mungkin diperingati pesan apa sebenarnya yang disampaikan di dalam kebaktian Natal memperingati hari lahirnya Yesus Kristus itu. Silakan pastor, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Moderator. Pertama, mau saya sampaikan terima kasih atas momen yang sangat berharga ini untuk mengungkapkan kerinduan kita akan kebersamaan, persaudaraan, sebab kerukunan itu adalah tanggung jawab bersama. Untuk merajut persaudaraan itu bukan hanya tanggung jawab sepihak, tetapi juga tanggung jawab bersama.
tadi Pak Moderator sudah memulai. Sebenarnya Natal itu adalah sebuah anugerah untuk kami orang Kristen. Anugerah apa? Anugerah dari Allah yang masih berkenan setia mengutus putranya Yesus Kristus untuk mengunjungi umatnya di seluruh dunia. Maka Natal sebenarnya adalah persatuan dan damai. Persatuan apa? Persatuan hati antar umat di seluruh dunia agar tidak terkotak-kotak, agar tidak terpolarisasi. Damai. Maka ungkapan yang sering terlontar dari umat Kristiani, selamat Natal, semoga Natal membawa damai. Damai di hati, bukan hanya damai dalam perkataan. Nah, ini sebenarnya kerinduan seluruh umat manusia, bukan hanya Kristen, bukan hanya Katolik, tapi saya kira umat Muslim juga merindukan damai. Damai yang sungguh-sungguh diharapkan oleh seluruh umat manusia. Nah, apakah damai ini merupakan kemustahilan? Saya kira tidak. Di Jakarta itu ada dua agama besar, yakni agama Katolik dan agama Muslim yang senantiasa berdampingan, berjalan bersama antara Gereja Katolik Katedral di Jakarta dengan Masjid Istiqlal kalau tidak salah ya. Bagaimana dua rumah ibadah ini yang mempunyai umat begitu banyak, asal perayaan besar, saling berbagi, saling bershare. Bershare tempat parkir. Mungkin sepintas kita melihat sederhana bukan, tapi maknanya adalah bahwa mari kita berjuang bersama memajukan kedamaian bersama ini. Kalau teman Muslim merayakan Idul Fitri, mereka parkir di halaman parkir katedral. Dan sebaliknya, kalau Katolik merayakan Natal, kemudian parkir di Istiqlal. Bahkan ada satu hal yang menarik untuk saya dalam satu momen ketika ada bersamaan acara itu, tak mungkin bukan, kalau tidak salah katedral mengalah, dalam artian biarlah dulu kita dahulukan Muslim merayakan baru nanti kita. Ini kan salah satu cara terbaik untuk merajut kebersamaan itu. Nah, tetapi seperti Pak Moderator mengatakan ada kecemasan kita. Ya, itu biasa bukan sebagai manusia karena beberapa tahun yang lalu terjadi bom di sana sini, di Makassar, di Surabaya, bahkan di Medan itu Gereja Katolik Santo Yosef pada saat perayaan itu. Nah, sebenarnya saya sebagai tokoh agama Katolik begitu sedih ya dan miris. Kenapa? Ibadah yang seharusnya damai tapi dikawal oleh aparat keamanan. Ini kan sebenarnya sedih sekali ya. Sedih sekali. Kadang-kadang saya mau menangis. Bagaimana ibadah kita, baik juga Muslim, ketika beribadah dikawal ratusan aparat keamanan. Seperti inilah nanti ya. Hari Sabtu pagi sudah datang aparat keamanan ke gereja-gereja di Medan ini dan serat terima bahwa aman kami tinggalkan. Saya pribadi sedih sekali. Perayaan yang damai sebenarnya, perayaan rohani yang damai tapi harus dikawal oleh pemerintah. Tapi situasi menuntut. Semoga perayaan-perayaan berikutnya tak ada lagi kecemasan. Damai semua, tak ada lagi pengawalan. Tapi mungkin sekarang masih begitu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pastor, menarik sekali. Kita ke Ustadz Holik dulu. Sebenarnya Ustadz, seperti apa sih konsep keberagamaan dan keberagaman Islam sebagai rahmatan lil alamin? Mungkin boleh Ustadz sedikit. Terima kasih Pak Moderator, yang terhormat Pastor dan para audiens semua. Islam itu sangat menghormati keberagaman. Bahkan keberagaman itu merupakan sunnatullah. Keberagaman baik dari suku, bahasa, bangsa, agama, semuanya itu sudah diatur dan sudah tertera dalam Al-Quran. Menghormati keberagaman adalah keharusan bagi setiap Muslim, bagi seluruh manusia. Bahkan dalam Al-Quran
Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arrafu, agar supaya saling mengenal, agar supaya saling silaturahmi, agar supaya saling menghormati, agar supaya jangan saling menyakiti dan akan tetapi saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati. Itu konsep yang pertama dalam keberagaman. Itu yang saya yang saya pahami dalam Islam ya. Jadi ketika ada tadi yang mengatakan bahwa keberagaman itu merupakan sesuatu hal yang membuat orang marah, benci dan lain-lain sebagainya, berarti dia tersebut telah mengingkari qadarullah, mengingkari yang namanya sunnatullah. Karena semua manusia di atas dunia ini itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita itu hati, masing-masing hati kita itu tidak sama. Seandainya Allah mau menciptakan sama, ini gampang saja. Satu hati, semuanya satu hati. Akan tetapi Allah tidak menginginkan ini. Allah menginginkan kita ini beragam. Beragam dari segi agama, beragam dari segi bangsa, beragam dari segi suku, beragam dari segi bahasa. Dan inilah yang harus kita hormati dan harus kita iktikadkan dalam hati kita bahwa keberagaman ini mau Kristen, mau Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya agama yang atas di dunia ini adalah atas kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman tadi. Firman Allah tadi dalam Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada dari berbagai suku. Ada mungkin sukunya Nias, ada Batak, ada Jawa, ada Mandeling dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan sunnatullah. Ketentuan daripada Allah. Dan ini adalah kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hormati. Terima kasih, Pak. Baik sedikit, Ustaz. Menarik sekali, tetapi justru dari beberapa peristiwa di masa lalu yang terjadi, katakanlah ada bom di gereja atau di mana, itu Islam juga pelakunya. Itu gimana? Apa dia ini tidak udah lari dari ajaran Quran, Sunnah atau seperti apa? Bisa diboboti sedikit kegalauan saya ini. Oke. Pemikiran-pemikiran ekstrim yang ada dalam diri seseorang atau dalam mungkin dari Islam itu sendiri, jangan kita bawa Islamnya dulu, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya pikir rahmatan lil alamin itu rahmat bagi seluruh alam ini, bukan cuma rahmat bagi manusia, bagi hewan dan lain sebagainya, itu rahmat Islam. Jadi ketika ada seorang Muslim yang mengaku Muslim, terus ketika ada orang merayakan ibadahnya, merayakan hari rayanya, tiba-tiba ngebom orang, mengebom tempat ibadah, saya pikir ini sudah melenceng daripada ajaran Islam. Karena apa? Islam itu tidak pernah melarang seseorang, Pak Pastor, tidak pernah melarang seseorang ataupun orang lain untuk beribadah menurut agama masing-masing. Islam itu adalah agama yang toleran, agama sosial, agama yang mana agama ini tidak pernah mengajarkan sedikit pun dalam Al-Quran untuk membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang lagi beribadah, membom orang yang beribadah kepada agamanya, ya menurut kepercayaan agamanya, tidak pernah. Jadi kalau menurut saya, bagi mereka yang mengganggu ibadah orang lain yang tidak seakidah atau seagama dengan mereka, ini sudah melenceng dari ajaran Islam. Dari tujuan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu yang dapat saya, Pak. Baik, kita ke Pastor dulu. Jadi gini, Pastor, begitu Natal di penghujung bulan lah, di bulan Desember itu, nanti yang meriah di jalanan itu justru kalau bisa kita identifikasi bukan kalangan umat Kristiani tapi umat Muslim sendiri.
Karena yang kita tahu saat itu Natal sudah tiba sampai bahkan ke malam tahun baru dan satu hari H tahun baru 1 Januari itu umat kita ini kan kebaktian di mana di beberapa tempat di rumah ibadah atau mungkin di tempat-tempat yang disepakati oleh sektornya mungkin. Itu gimana Pastor melihat fenomena itu, kebiasaan itu begitu meriah di akhir Desember itu? Ya memang yang memeriahkan itu bukan umat Kristiani tapi lebih dominan itu yang Muslim. Itu gimana? Tersinggung nggak, terganggu nggak kebaktian yang hening ini tadi? Baik, terima kasih. Bagi kami Katolik, perayaan itu, apalagi khusus menyangkut perayaan kelahiran, hendaknya dirayakan dengan penuh kesederhanaan. Nilai sebuah perayaan dalam gereja Katolik bukan soal keluar kemeriahan dengan konvoi mobil-mobil, tidak, tapi dirayakan dengan sederhana di rumah ibadah. Kadang-kadang memang rumah ibadah begitu full karena kan ini kan momen yang sangat-sangat ditunggu, dibuatlah mungkin tenda, tapi yang sifatnya perarakan keluar hampir tidak ada karena memang Natal itu adalah Natal yang dirayakan secara sederhana karena memang Yesus dalam kesederhanaan datang ke dunia. Nah, ketika teman-teman Muslim merayakan seperti itu, kita hanya berharap tidak mengganggu orang, ya. Nah, kedua, saya menulis di Koran Sip minggu yang lalu dengan judul Natal dan Aspek Sosial. Maknanya adalah kami tidak tidak terlalu risau dengan teman Muslim yang ada perbedaan sikap dan pandangan mengenai ucapan Selamat Natal, bukan? Boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal karena itu kan ibadah atau akidah. Ada teman Ustadz mengatakan tidak masalah, ada yang mengatakan tidak bisa. Kami nggak terlalu risau itu karena perayaan Natal semata-mata dari hati. Kami hanya tetap meminta kepada umat kekusukan suatu perayaan Natal bukan karena begitu orang berbondong-bondong mengucapkan Selamat Natal semata, tidak, karena perayaan itu sendiri adalah perayaan dengan penuh khusyuk dan sederhana. Contoh. Kemudian Natal adalah kemiskinan. Bukan hanya semacam perayaan saja, tinggal di gereja, bukan. Memang perayaan malam Natal itu meriah. Bukan meriah pernik Natal, tapi meriah agung. Tapi yang paling utama adalah perayaan Natal itu tidak tinggal di rumah ibadah saja. Mari kita bangkit, bergerak, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Dan inilah salah satu muatan dari kerukunan agama Kristen. Agama, kasih. Dan kasih ini tidak hanya kepada umat Kristen saja, tetapi kepada umat lintas agama. Seperti minggu lalu, kita mengadakan baksos, bakti sosial, memberikan sembako-sembako kepada seluruh umat tanpa pandang bulu. Sebab itulah buah dari Natal. Natal itu mempersatukan, bukan mengkotak-kotakkan. Begitu Pak. Kalau ada orang misalnya konvoi, ya kita hanya berharap konvoilah dengan penuh ketertiban dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jangan kedul mengganggu ketertiban agama lain, tapi mengganggu ketertiban umum. Begitu Pak. Menarik saya kira ya. Iya. Kalau boleh saya garis bawahi, sebenarnya dari umat Kristiani sendiri tak begitu menyukai yang huru-hara, hore-hore di jalanan di akhir Desember atau akhir tahun itu. Jadi kalau Ustadz sendiri bagaimana pesannya kepada umat Muslim sendiri, ya termasuk yang disinggung Pastor tadi tentang apa sih hukumnya ini menyebutkan Selamat Hari Natal, iya kan? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya cerita sedikit. Karena saya bertepatan Pak Pastor di depan rumah saya itu tetangga saya itu adalah seorang Katolik Kristen. Ketika Idul Fitri, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri datang ke rumah saya itu adalah tetangga saya yang depan rumah saya. Nah, ketika Natal datang atau perayaan Natal, kenapa salahnya rupanya saya mengucapkan Selamat Natal kepadanya? Itu satu. Yang kalau menurut saya
mengucapkan selamat Natal tidak akan merubah akidah saya menjadi orang Kristen, Pak Ustadz. Mungkin begitu pula orang Pak Pastor ketika mengucapkan selamat Idul Fitri sama saya, tidak secara otomatis Pak Pastor menjadi orang Islam. Jadi kalau menurut saya ini adalah merupakan muamalah, interaksi sosial. Jadi ketika saya ucapkan kepadanya selamat hari Natal, selamat tahun baru, tidak otomatis saya menjadi orang Kristen. Itu begitu. Jadi menurut saya boleh, karena ini adalah muamalah, hukum muamalah. Interaksi sosial, hubungan. Karena apa? Karena kita ketika melihat tetangga kita bergembira, kita mengucapkan selamat. Kita ucapkan selamat terhadapnya. Selamat apa? Selamat hari raya. Selamat hari raya agama Anda. Nah, itu dia. Karena apa? Yang pertama, ketika kita mengucapkan selamat hari raya kepadanya, dia akan merasa senang. Dan di dalam Islam membuat orang senang, membuat orang bahagia, gembira, ini merupakan satu pahala. Pahala bagi kita. Merupakan satu ibadah, membuat orang gembira. Dan ketika dibawa kepada saya sendiri, bertetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan tetangga. Nah, bahkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li jarihi, katanya. Di kata li jarihi di sini, kata-kata li jarihi itu tidak ada batasannya yang Islam, yang Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Tidak beriman, tidak sempurna imannya seseorang dari kamu sampai kamu cinta, sampai kamu merasa sayang kepada tetanggamu seperti kamu mencintai dan menyayangi dirimu sendiri. Kata-kata lijarihi itu di situ tidak ada batasan, tidak ada qaid dalam Islam. Bertetangga dengan orang Kristen, ya kita harus menyukainya, mencintainya seperti kita mencintai diri kita sendiri, mencintai saudara kita sendiri yang muslim. Sama dengan mencintai keluarga kita. Nah, ketika saya mengucapkan kepada tetangga saya, kepada misalkan kalau di kantor ada yang bawahan mengucapkan kepada atasnya selamat, kepada atasannya selamat Natal dan lain-lain sebagainya, itu adalah muamalah, interaksi sosial. Kalau menurut saya ini tidak haram, boleh-boleh saja. Bahkan menurut saya itu adalah mubah. Nah, di samping ada orang yang mengatakan ini haram, ini tidak boleh. Ini kafir, ini murtad dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya jangan terlalu cepat mulut kita atau kata-kata kita mengkafirkan atau memurtadkan orang lain. Karena apa? Ketika kita memurtadkan, mengkafirkan orang lain, Pak Pastor, maaf, kita sendiri nanti akan terkena batunya. Jangan-jangan kita sendiri yang murtad, jangan-jangan kita sendiri yang jadi kafir. Jadi jangan terlalu cepat menjustis atau menghukumi orang, mengkafirkan dan lain-lain sebagainya. Apalagi di negara kita yang majemuk ini, di negara Republik Indonesia ini. Berbagai macam agama ada, berbagai macam suku ada. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Apa salahnya? Kalau tentang hore-hore yang dilakukan oleh umat Islam sendiri gimana? Kalau kita melihat hore-hore yang ada ketika penghujung akhir tahun, kalau menurut saya tidak masalah asal di batas kewajaran. Asal jangan mengganggu ibadah orang lain. Misalkan di gereja kita main mercon, main petasan dan lain-lain, jangan. Karena apa? Akan mengganggu saudara kita yang sedang beribadah. Kalau merayakan tahun baru ini misalkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah masih sampai kepada tahun 2023 atau kemarin 2022, itu enggak masalah. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Belum tentu di tahun 2024 kita sampai nyawa kita ini, atau udah habisnya nyawa kita di 2023 ini, di 2022 penghujung, misalkan di tanggal 30 pas meninggal. Kita bersyukur nyampe kepada di 2023 ini. Ini saya pikir, jadi nggak masalah bagi saya asalkan tetap dalam koridornya, jangan mengganggu orang lain seperti kata Pak Pendeta tadi, jangan Pak Pastor tadi, jangan sampai mengganggu ibadah daripada orang-orang Kristen, orang-orang Katolik ataupun Protestan ya di tanggal 25 ini. Mari kita saling menghargai, saling menghormati kepercayaan dan ibadah umat-umat yang lainnya. Begitu. Saya
ketika Ustadz memaparkan itu tadi, ada juga yang terpikir saya. Islam juga ada tahun barunya, tahun baru Hijriah. Kenapa enggak begitu meriahnya kok di tahun baru Masehi ini pula meriahnya? Itu. Dalam hitungan kalender Islam itu sebetulnya ada namanya hitungan Syamsiah dan Qamariyah. Jadi kalau saya pikir kalau yang Masehi ini ya, yang 2023 ini termasuk apa namanya, ada juga hitungan umat Islam yang dari hitungan perputaran matahari memutari bumi memutari matahari. Kalau apa namanya itu Hijriah itu bulan memutari matahari. Jadi ketika dua-dua ini saya pikir kalau ada yang mengidentikan bahwa tahun Masehi ini adalah tahun apa namanya itu cuman milik Kristen sendiri atau milik agama tertentu misalkan, saya malah kurang paham, kurang setuju. Karena ini menurut saya ini adalah tahun-tahun kita bersama karena sudah dijadikan satu tahun nasional. Itu dia, tahun nasional. Tidak pernah di KTP, mungkin di KTP pastor nggak pernah ditaruh tahun yang lain, misalkan kalau ada dalam penanggalan Kristen, atau di KTP saya sendiri nggak pernah ditaruh itu misalkan 1 Zulhijjah. Selalu ditaruh misalkan 27 Juli. Sudah menjadi apa namanya itu tahun dan kalender nasional menurut saya. Jadi pantas dan wajar orang-orang Islam itu merayakannya, mensyukurinya karena pergantian tahun itu satu. Apalagi kalau gajian pakai tanggal Hijriah. Apalagi kalau kita PNS ini Pak Pastor, ketika melihat sudah tanggal 1 itu seakan-akan hidup sudah kembali cerah begitulah. Bukan 1 Zulhijjah dia lihat ya. Bukan tanggalan apa Zulhijjah dan lain-lain sebagainya. Bukan kita mengesampingkan kalender apa Hijriah ya. Di kalender Hijriah kita Islam tetap merayakannya dengan memperingati apa namanya tahun baru Islam, namanya tahun baru Hijriah, tetap merayakannya dengan mungkin dengan pengajian-pengajian, dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengajarkan kita untuk tafakur, apa namanya itu memikir-mikirkan diri ini apa yang sudah saya perbuat di tahun-tahun kemarin. Dengan tahun ini, apakah tahun ini lebih unggul ibadah saya daripada tahun kemarin? Bahkan disuruh kita tafakur seperti itu. Evaluasi diri namanya kalau di dalam bahasa nasional. Baik, Pastor, saya ke Pastor dulu. Ada tadi konsep kedamaian bertetangga, membangun komunikasi bertetangga yang harmonis disampaikan Al-Ustadz. Kalau di Katolik sendiri bagaimana konsepnya? Baik, terima kasih. Di agama Muslim juga ada yang disebut tasamuh ya Pak Ustadz. Karena saya sering memberikan ceramah tentang kerukunan, tasamuh itu saya pahami, saya baca buku. Tasamuh itu salah satu statement dalam teman kita Muslim. Ke dalam itu peduli, perhatian sesama Muslim, dan keluar juga hal yang sama, peduli. Nah, dalam gereja Katolik ada surat apostolik dari Paus yang mengatakan bahwa agama Katolik melihat sesuatu yang luhur dan baik dalam diri setiap agama. Itu disebut dalam Nostra Aetate, namanya surat apostolik dari Paus yang mengatakan bahwa gereja Katolik mengakui bahwa dalam diri setiap agama ada hal positif, ada keagungan, ada hal yang baik. Ini satu ungkapan keterbukaan bahwa kita adalah satu dalam hal kebijaksanaan ya. Kedua, dalam kitab suci Katolik ada itu ungkapan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Manusia di sini tidak dikatakan hanya Kristen saja, tapi manusia lintas agama. Maka saya sebagai umat Katolik harus mengasihi sesama saya tanpa pandang bulu, dan itulah gerakan kasih meretas batas-batas suku, agama, dan yang lain. Maka memang ketika kita bicara soal agama Kristen, maka satu hal yang pasti adalah bahwa agama Kristen itu adalah agama kasih dan damai. Tidak ada dalam istilah agama Kristen itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dalam kitab suci dikatakan
berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang mencaci kamu. Maka ketika orang membakar rumah ibadah kita, mempersulit kita, tokoh agama Kristen selalu mengatakan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kasih dan doa. Jadi bertetangga itu juga merupakan bagian dari gerakan yang baik dari umat Kristen. Hargailah tetanggamu, sebab ketika terjadi sesuatu dalam dirimu, yang pertama datang menolong, memperhatikan adalah tetanggamu, entah siapapun itu. Nah, untuk mewujudkan kerukunan itu, kata orang bijak, ibarat kita mengangkat taplak meja, bukan? Kalau hanya satu sisi diangkat, tentu tidak rata. Harus diangkat ke empat sudut ini. Itu artinya apa? Bahwa kerukunan itu bukan tanggung jawab satu pihak saja, bukan tanggung jawab mayoritas, juga tanggung jawab minoritas. Kerjasama itu yang paling penting untuk merajut kerukunan dan toleransi. Demikian. Baik, pemirsa Oras Medan, Dialog Interaktif Media Delegasi, tentunya kita masih tetap di topik Nataru, Anugerah Tuhan dan Keberagamaan bersama Pastor Yosafat Ipo Sinaga dan Al-Ustadz Abdul Kholik. Tentunya kalau audien tidak menyampaikan pertanyaan dengan dialog yang cukup memanas tadi, ini berarti ada yang nggak nyambung. Silakan kepada audien kami sebutkan nama, lembaga maupun kawasan tempat tinggal. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Uba Pasaribu, Pak, ya. Sebagai boleh dikatakan aktivis kaum marginal yang memposisikan diri 24 jam, ya, peduli dengan rakyat pinggiran, ya, ataupun yang termarginal baik oleh tangan negara maupun tangan sesama, ya. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz dulu, ya. Pak Ustadz, apalagi ini kan suasana Natal, jelang pilkada sebentar lagi. Acap kali saya lihat di masyarakat kita terjadi pengkotak-kotakan, bahkan sampai menjurus kepada politik identitas. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang ini? Itu yang pertama. Ya, baru kemudian mungkin barangkali pertanyaan saya kepada Pak Pastor, ya. Pak Pastor, saya sangat tertarik tadi dengan apa yang Pastor sampaikan, bahwa Natal adalah kemiskinan. Pastor sendiri tadi menyampaikan, mungkin Pastor sudah melakukan bersama dengan tim gereja, menyantuni dengan berbagi kasih. Tapi hemat saya sampai sekarang, menurut saya, masih banyak saudara-saudara kita yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi kita sesama umat beragama Kristen. Hari ini saja Pak Pastor, saya terima telepon dari orang-orang yang benar-benar teraniaya hidupnya karena kemiskinan. Dia memang mereka bekerja. Kebetulan saya aktivis pemulung. Mereka memulung, Pak Pastor. Tapi dalam sebulan terakhir ini, karena hujan melanda, stok tidak ada. Anak-anak mereka ada yang tidak makan. Sampai tadi saya ditelepon. Saya sampaikan kepada relawan saya, coba kasih uangmu atau kasih beras menu 2 muk atau 3 muk, ya. Menunggu saya pulang, saya akan bagikan sembako besok. Saya akan telepon donatur yang berbaik hati gitu. Bagaimana menurut Pastor? Apa kira-kira yang bisa disikapi? Apalagi orang-orang kita sampai mereka tidak merayakan Natal karena kemiskinan. Sementara Pastor bilang Natal itu udah kemiskinan. Terima kasih. Baik, menarik sekali pemirsa dimanapun berada. Ada 2 pertanyaan, satu untuk Al-Ustadz Kholik, satu untuk Pastor Ipo Sinaga. Saya tidak melapisi lagi pertanyaan ini, mungkin ke Ustadz Kholik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya.
ketika di tahun politik apalagi 2024 ini, mungkin di 2023 ini sudah terasa kita ini hawa-hawa panasnya itu ya, mengkotak-kotakkan dan lain-lain sebagainya, mungkin membawa politik apa namanya entitas atau apa namanya itu agama dan lain-lain sebagainya. Ini kita hindarkanlah yang seperti itu. Karena apa? Ini akan bisa menjadi perpecahan di antara kita. Kita berkaca kepada 2019 lalu, 2019 ya. Bagaimana ada dua kubu yang saling apa namanya menghujat, yang saling menyalahkan atau menganggap paling benar kubunya atau pilihannya. Bahkan nama binatang diselipkan ke salah kedua-duanya, ada yang cebong, ada yang kampret dan lain-lain sebagainya. Ini saya pikir ini akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Silahkan berbeda partai, silahkan berbeda capres dan lain-lain sebagainya, silahkan berbeda agama, silahkan. Akan tetapi sikap toleran tetap harus dikedepankan. Perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, dan perbedaan apa namanya itu, perbedaan partai politik dan lain-lain sebagainya itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan saling menyalahkan dan saling menghujat dan jangan saling mengkafirkan. Itu satu. Yang kedua, ingat kita hidup di negeri ini yang berkeragaman. Kita hidup di negeri yang majmu ini, yang besar ini, penuh dengan keberagaman. Beragam suku bangsa, bahasa, terus apa namanya, agama dan lain-lain sebagainya. Ini harus kita hormati. Hormati pilihan orang lain, hormati orang lain dan saling menghormati. Terus kita ini berbeda, walaupun berbeda hakikatnya kita ini bersaudara. Bersaudara. Saya dengan pastor ini bersaudara. Karena apa? Sama-sama dengan Pak Moderator, dengan saudara-saudara semuanya ini kita bersaudara. Karena apa? Kita ini satu moyang yang sama. Siapa itu? Adam dan Hawa. Sebagai cucu-cucu dari Adam dan Hawa, ini kita tidak boleh saling menyakiti baik dalam segi perasaan, menyinggung perasaan orang lain, menyinggung perasaan saudaranya yang lain. Dan kita diikat oleh bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah berbicara Indonesia, kita ini tidak ada orang luar, kita ini semuanya saudara. Itulah dia dalam Islam disebut dengan ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan, saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kalau sudah saudara sebangsa dan setanah air, kenapa kita harus saling hujat, saling membenci, saling menghina, saling menjatuhkan satu sama yang lainnya? Perbedaan itu adalah hal yang lumrah, perbedaan parpol atau perbedaan pandangan politik dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir untuk apa tadi itu membawa identitas dan lain-lain sebagainya itu stop dalam perpolitikan. Karena apa? Kita mau mencari pemimpin, kita mau mencari wakil-wakil yang betul-betul memperjuangkan aspirasi daripada rakyat, memperjuangkan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia ini tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa, dan agama dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin jawaban saya. Ya, mungkin Ustadz Holik agak ragu dia menyebutkannya, pemirsa. Mungkin para figur tokoh, sosok yang akan memburu kursi di legislatif atau dimanapun itu, ya kalau harus memburuk-burukkan orang, membenturkan antar agama, udah nggak usah duduk di parlemen. Ya kan? Gimana Pastor? Ada tadi tentang kemiskinan keluarga kita ini sejauh mana sikap? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sedikit menggelitik dan mengkritik ya. Jadi Natal sebenarnya kapanpun dirayakan, salah satu pesannya adalah membangun kesadaran untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Saya dalam hal ini, biarkanlah saya menyampaikan sebuah kritik kepada orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang akhir-akhir ini ada tren merayakan Natal itu di hotel, ya, di restoran berbintang. Okelah, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, Natal sebagai Natal tidak tinggal dalam perayaan saja, tapi apa buah dari Natal itu? Apakah ada sesuatu yang disisihkan dari kelebihan perayaan, kelebihan keluarga untuk disumbangkan bagi mereka yang miskin?
Maka dalam gereja Katolik ada badan sosial yang namanya PSE Keuskupan, ada lagi PSE Paroki, Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan dan Paroki. Maka PSE ini menjadi garda terdepan gereja Katolik untuk berbagi dengan mereka yang sangat membutuhkan. Maka saya sangat miris dengan kata Pak Pasaribu, masih ada orang menjerit, menangis. Berarti ini kegagalan kita bersama. Kegagalan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang lain yang tidak memperhatikan mereka yang sungguh-sungguh kelaparan dan kehausan. Nah, kenapa terjadi? Mungkin belum ada kesadaran dari kita. Kita masih tinggal dalam perayaan seremonial saja. Begitu hebat di hotel, di restoran, tapi tidak ada buah. Ini menjadi kritik bagi kita. Yang kedua adalah, kalau ada seperti itu, mungkin media delegasi ini bisa menjadi corong kita untuk menyampaikan dan mengetuk pintu hati orang yang mempunyai hati nurani untuk berbagi. Kami enggak terlalu membanggakan diri, tidak menyombongkan diri bahwa gerakan-gerakan seperti ini sudah ratusan kali kami lakukan. Bukan hanya pada momen Natal saja, tapi setiap kali kami mendengarkan ada orang menjerit karena kelaparan dan kehausan, bencana alam dan segala macam, kami selalu berupaya memberikan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka. Sehingga dengan demikian mereka merasakan belas kasih Tuhan melalui perbuatan kita yang tidak seberapa, tapi berangkat dari hati yang tulus, ikhlas. Jadi media delegasi ini saya kira bisa menjadi corong kita untuk mengetok atau menyampaikan atau mungkin juga meminta sesuatu dari orang-orang yang mau bermurah hati. Itu jadi kalau ada sesuatu seperti itu Pak Pasari boleh sampaikan ke media, mungkin media menyampaikan kepada kami, ya kita lihat bagaimana gerakannya, karena banyak juga di luar sana menyampaikan permohonan kepada kita, bukan? Apa salahnya kita menyisihkan sedikit dari uang kantong kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Seperti ini prinsip kami, jangan biarkan orang menangis merayakan Natal ini. Tapi biarkanlah mereka bergembira menyambut kelahiran Kristus dengan menyumbangkan 10 kilo beras, 1 kilo minyak dan gula, satu kotak Indomie. Mereka sudah bergembira, bukan? Itu dia. Sedikit yang kita sumbangkan, tapi bisa mengubah hati orang dari sedih menjadi gembira. Gitu, Pak Pasaribu. Baik, luar biasa sudah dijawab tadi pertanyaan dari audien. Saya kira konsep kedamaian cukup terang tadi disampaikan oleh Pastor Ipo. Demikian juga Ustadz Holik yang menerangkan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Maka khusus yang muslim, saya atas nama moderator mengimbau mewakili kedua tokoh agama yang hadir di studio ini, ya kemeriahan itu jangan sampai mengganggu ibadah atau kebaktian yang dilakukan oleh rekan kita dari umat Kristiani. Tentunya kedamaian ini harus tetap tertanam di hati kita, siapapun dia, menganut agama manapun dia. Dan jika terjadi sesuatu yang meresahkan di ujung tahun ini dalam rangkaian Natal dan penyambutan tahun baru, berarti dia beragama mungkin dalam tulisan saja, tapi di hatinya tidak beragama. Ini mohon maaf. Artinya dengan konsep agama-agama yang dalam hal ini ada Katolik dan ada Muslim yang sudah disampaikan tadi, saya sebagai orang awam saja berpikiran memang kedamaian itu sudah tertanam, lalu kenapa masih ada keresahan. Tentunya tanpa terasa sudah 45 menit kita bersama. Saya Maruli Agus Salim, Sarjana Agama, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian dan pemaparan kami. Jika ada kritik silakan komen di bawah kanal YouTube Delegasi Media. Tentunya sampai jumpa di program berikutnya, Dialog Interaktif Horas Medan Media Delegasi. Cerdas, elegan, aspiratif. Selamat Natal dan Tahun Baru.